Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita pada segmen evaluasi dari buku kelas 4 ya, tema 1. Oke. Nah, di sini ada kita mulai dari nomor 1 ya. Kita akan kerjakan ukurlah masing-masing sudut pada bangun berikut menggunakan busur, catat hasilnya pada tabel. Tabelnya ada di bawah. Nah, setelah saya bongkar-bongkar tadi, akhirnya saya menemukan penggaris busur ya. Dan biar lebih mudah, Pak Ali juga sudah pindahkan ini ke HP ya, biar bisa kalian lihat yang akan kita ukur ya. Cara mengukurnya adalah ini, kita zoom dulu ya, ini harus pakai HP Pak Ali ya. Misalnya ingin mengukur sudut A ya, jadi ini ditempatkan di sini ya, disempatan di sini ya. Nanti bisa kita lihat di sini berapa derajat ini, 70 derajat ya. Yang A ini, wah ini goyang-goyang ya, 70 derajat ya, 70 derajat. Kalian bisa melihatnya, ini 70 derajat. Oke, ini akan saya zoom lagi. Yang A ini 70 derajat, di sini 70 derajat. Yang C mungkin 20 derajat juga mungkin ya, atau sekitar 70 derajat itu. Ini 70 derajat. Terus coba ini nanti kita jumlah ya. Yang C ini saya harus pelan-pelan kesentuh gerak masalahnya. Di sini 65 ya, lebih kecil ternyata, 65 derajat. Yang C 65 ya, di sini 65. Jadi kalau menghitung sudut ya, misalnya sudut ini akan saya hitung ya, caranya ini ditempatkan di sini ya, dan bacanya ujungnya ini harus dari 0 ya, di nolnya situ. Terus kita cari angka, kita cari yang ujungnya sini dari 0, bisa yang tengah bisa yang pinggir ya, kita cari yang dari 0 ya. Ini adalah 65 derajat. Oke, terus saya hitung lagi yang B sekarang. Ini saya geser sedikit. Yang B berapa derajat ini? Yang B ini ya, dari 0 sampai 45 derajat itu. Di sini 45 derajat. 45 derajat. Coba kalau kita tambahkan nanti ya, 75, 65 dan 45. 65 dan yang C yang paling atas. Oh, kebalik. Ya. Yang C 65, yang C 45. Coba kita jumlah ya. 5. Ini kita jumlah apakah sama dengan 180? Kita buktikan pakai kalkulator ya. 70 tambah 45 tambah 65, 180, pas ya, 180. Kemudian kita akan hitung yang kedua. Di sini sudah saya pindahkan ya, tinggal geser ya. Yang D ini berapa derajat? Kita pakai ini. Nah, ini tumpul kelihatannya, ini tumpul ya, agak susah ya, paling ngitungnya gini aja ya. Nah, saya hitung enggak pas angkanya. 80, nggak mungkin 80, berarti 100. Oh, pas 105, 90, ini 105, atau saya balik gini biar enak lihatnya. Ya, di sini 105. Yang D ini 105. 105. Jadi yang D ini 105, 105. Terus kemudian yang F, coba yang F.
dibolak-balik, dipaskan angkanya yang dari nolnya yang luar. Saya lebih suka lihat kalau nolnya di luar. Nah, di sini 50 ya. Cara ngitungnya gini ya. Kita lihat 50. Ya, 50. Di sini 50. Ya, D 105, F 50. F-nya 50, E-nya saya hitung dulu. Nah, ini saya zoom lagi. E-nya agak kecil ini. E-nya di sini, nah, dibalik sini aja. Lebih mudah kalau di kertas daripada di HP. Layarnya kalau kesentuh gerak. 25. Di sini 25 derajat. Jadi di sini tambah 25. Nah, coba kita hitung apakah sama dengan 180. Ya. 105 ditambah 25 ditambah 50. 180 juga. Terbukti ya, dalam sebuah segitiga itu selalu 180. Sekarang segi 4. Kalau jajaran genjang kita ngitung satu aja. Sudut ini selalu sama dengan sudut ini sifatnya. Jadi kita tinggal ngitung salah satu. Itu adalah jajaran genjang. Kita hitung salah satu aja. Ya, ini harus pelan-pelan biar presisi. Kebalik. Biar nolnya pas di pojok. Oh ya, benar. 45. Kalau ini 45, ini pasti 45. Dan ini nanti kita hitung sebentar. Pasti tumpul ini. Itu 135. 135. Ini juga pasti 135. Ya. Kita akan hitung apakah kalau di total 360. Ya, di sini yang G 45. Kemudian yang GH 135. Yang J 45 dan K 135. Kita total ya. Kita ambil kalkulator. 45 tambah 135 tambah 45 tambah 135. 360. Dan soal yang terakhir kita lihat, nah, M kita hitung dulu dengan menggunakan busur. Ya, kalian bisa lihat ini sama. Nah, kita hitung pelan-pelan. Nah, nolnya dari sini. Balik, kita bolak-balik, kita paskan yang enak yang gimana gitu. Nah, di sini 115. Kalian juga bisa buktikan sendiri, hitung di buku 115. Di sini 115 115. Ya, 115. Yang M 115, 115 sekarang yang N. Hitung yang N, saya balik saja ininya. Ya. Yang N saya hitung. Harus pelan-pelan hitung ini. 65. 65. Kalian bisa lihat mungkin ya, 65 ini. 65. 65. Terus ini 65.
Ini katanya siku-siku ini, ya kelihatan itu siku-siku. Ya, dilihat sekilas saja sudah nampak siku-siku. Tapi ya betul siku-siku. Yang satunya juga betul siku-siku. Kalau siku-siku 90 derajat. Ya, ini 90 dan di sini 90. Di sini 90 derajat. Di sini 90. Nah, kita hitung sama-sama. Jadi di 115 ditambah 65 ya, ditambah 90 360 juga. Jadi terbukti ya di dalam segi 4 segitiga jumlah sudutnya misalnya A ditambah sudut B tambah sudut C ini selalu 180. Ini juga di sini misalnya di sini GHIK ya, GHL ya itu mungkin GHLK sudut G tambah sudut L tambah sudut H tambah sudut K ini 360. Total 360 garis segi 4. Oke, tentukan besar masing-masing bangun berikut tanpa mengukur sekarang. Ya, tanpa mengukur di sini misalnya sudut C di sini ya, maka sudut C adalah 180 dikurangi 80 dikurangi 65. Nah, kita gunakan kalkulator. Ya, 180 dikurangi 80 ya, dikurangi 65 sama dengan 35. Di sini 35 derajat ya. 35 derajat. Ini juga ya tanpa menghitung ini misalnya sudut C yang berikutnya C tapi yang biru ya, bedakan warna aja ya. Sudut C tapi yang biru. Ya, untuk sudut C ini adalah C sama dengan 180 dikurangi 110 dikurangi 37. Ya, kalian bisa lihat displaynya 180 dikurangi 110 dikurangi 37. 33. Ya, di sini 33 derajat. Ya, 33. Kok jelek ya? 33 derajat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, kalau segi 4 bagaimana? Sekarang saya pakai warna coklat. Ya, ini saya kasih nama C yang coklat. Maka C adalah 360 dikurangi 70, kurangi lagi dengan 70, dikurangi 115. Kita hitung 360 ya, dikurangi 70, dikurangi lagi 70, dikurangi 115. Maka hasilnya adalah 105 derajat. Kemudian yang terakhir, sudut C ini akan saya kasih warna hitam. Ya. Di sini sudut C yang hitam ini sama dengan 360 dikurangi 120 dikurangi 86 dikurangi 120. Sama dengan 360 dikurangi 120 dikurangi 86 dikurangi lagi 120 dikurangi 120 ya sama dengan 34. Ya, 120-nya 2 kali. Ya, di sini C-nya adalah 34 derajat. Tulislah 3 sifat bunyi yang kamu ketahui. Yang pertama, ya pakai warna merah saja. Bisa merambat harus dalam perambatannya harus ada medium. Dalam perambatannya harus melalui medium. Yang kedua, medium bisa gas, cair, atau padat. Nah, yang ketiga, saya mungkin lebih dari 3 jawabannya ya. Medium perambatan
paling baik pada benda padat, diikuti cair, kemudian ya gas. Ya, dari padat dulu, cair dulu baru gas. Ya, paling baik pada padat, ya kasih kemudian ya, kemudian cair, dan terakhir media gas. Kemudian yang keempat, sifat lain, bunyi bisa dipantulkan. Nah, pemantulan ini bisa kita kenal dengan gaung atau kerdam dan gema. Ya, gema. Oke. Yang kelima, bunyi juga bisa diserap, bisa dipantulkan benda keras. Ya, bunyi bisa diserap benda lunak, misalnya spons, karpet, bantal, ya. Nah, ini bisa diserap bunyi. Jadi ada 5 sifat, ya, paling tidak yang bisa kalian pahami. Jelaskan proses terjadinya bunyi. Sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar. Adalah benda yang bergetar. Ya. Getarannya saya tambahkan ya, getarannya di antara 20 sampai 20.000 Hertz. Hz. Nah, ini untuk kalian ketahui aja. Ya. Kemudian bunyi akan merambat di udara sampai di telinga kita. Bunyi akan merambat pada medium, ya, pada medium, bisa gas, bisa cair, bisa padat, hingga sampai di telinga kita. Di telinga kita. Kemudian yang terakhir, bunyi yang sampai di telinga, dirubah menjadi ya pulsa informasi menuju ke otak. Listrik ya oleh telinga dan disalurkan ke otak. Nah, ini proses ya. Jadi secara umum prosesnya sumber bunyi, medium, telinga, kemudian baru otak. Jadi ini prosesnya. Ya, 1, 2, 3, 4 melalui 4 tahap itu baru kita bisa mendengar. Apakah yang dimaksud dengan bunyi pantul? Bagaimana proses terjadinya? Jelaskan. Bunyi pantul adalah pantulan gelombang bunyi ketika menumbuk ya benda padat dan keras. Ya. Pantulan akan kita dengar ya. Bagaimana proses terjadinya ini dan keras ya sehingga memantul. Ini sudah cukup lah, ini aja. Oke, bagaimana caramu membuat ringkasan dengan baik berdasarkan teks lisan? Ya, kita kita cari ide pokok tiap paragraf
Kemudian kita kenali ide pendukung yang menjabarkan ide pokok. Ide pokok. Kita lanjutkan. Apa persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan? Jelaskan teks tertulis, ya. Ini kita membacanya. Kita, ya, membaca teks tersebut. Ya, persamaannya sama-sama kita cari ide pokok. Kalau teks lisan kita mendengar teks tersebut. Ya, dalam meringkas yang kita cari ide pokoknya dulu. Ya, yang paling inti. Satu. Kita lanjutkan lagi. Sebutkan contoh-contoh keragaman yang telah kamu pelajari. Ya, keragaman rumah adat. Ya, kita kenal ada rumah gadang, ada rumah joglo, ya, dan lain-lain. Kemudian keragaman tarian daerah, ada remo, serimpi, gambyong, dan lain-lain. Kemudian keragaman kuliner atau makanan, ada soto, ada rawon, ada bika, yang terkenal bika Ambon, ya, ada peyem, macam-macam, ya, ada gatot, gaplek, tiwul, ya. Ada kelanting, getuk lindri, ya, macam-macam makanan, ya. Terus keragaman bahasa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ya, ada bahasa Madura, macam-macam, ada bahasa Batak mungkin, Bali, ya, dan lain-lain. Wah, nggak cukup tempatnya, sangat beragam Indonesia ini. Kalau mau dituliskan, wah, keberagamannya. Belum lagi keberagaman suku. Ada suku Jawa, suku Ambon, suku Dani dari Papua sana, ya, suku Batak, wah, banyak, ya. Ada Batak, Dani, Fak-Fak, ya, macam-macam. Suku Jawa, tentu saja, ya, sukunya Pak Ali. Nah, apa sikap yang perlu kamu terapkan ketika bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Jelaskan. Saling menghargai dan menghormati. Ya, biasakan melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Ya, kalau misalnya sebagai umat muslim makan babi tidak boleh. Tetapi di Bali ada babi guling, tidak masalah karena mereka bukan umat muslim. Kita harus menghargainya. Nah, seperti itu. Ini sudut pandang. Ya, sama-sama babi. Ya, Pak Ali sebagai orang muslim, wah, itu tidak boleh dimakan. Itu haram. Ya, tetapi orang Bali yang memang bukan muslim, ya sah-sah saja kan mereka memiliki kuliner babi guling misalnya. Ini kan sudut pandang yang berbeda. Ya. Bagaimana kamu mensyukuri keberagaman yang ada di sekitarmu dengan mempelajarinya dan melestarikan. Ya. Dengan mempelajari dan melestarikan. Ya,
itu keberagaman dengan terus bekerja sama dengan orang dari berbagai suku, bahasa, ya, daerah yang berbeda. Jadi semakin kaya nanti. Dan agama ya yang berbeda juga. Ini cara kita mensyukuri perbedaan itu dengan bekerja sama, saling menghormati, toleransi, saling menghormati dan menjunjung tinggi toleransi. Inilah kebersyukuran kita. Ya, ayo renungkan bagaimana menyikapi keberagaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu. Ya, kita harus mensyukurinya keberagaman ini, ya, bisa menghormati keberagaman, ya, menghargai keberagaman yang ada, ya. Jelaskan contoh sikap yang menunjukkan penghargaan perbedaan, ya. Jadi contoh sikapnya tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, mau dia itu suku Batak, suku Ambon, suku Madura, itu mereka teman kita semua. Bagaimana cara agar kamu dapat hidup berdampingan dengan teman-teman yang punya latar belakang budaya, sosial, agama yang berbeda denganmu? Sekali lagi, dengan menghargai perbedaan, yang ada. Justru perbedaan ini kita syukuri. Ya, sampaikan hasil refleksimu selama belajar 1 pekan ini kepada orang tua di rumah. Sampaikan bagaimana perasaanmu saat belajar, apa yang sudah kamu pelajari, kegiatan apa yang sangat bermanfaat, ya, dan sangat menarik bagimu. Mintalah orang tuamu menulis pendapat, ya, tentang ceritamu. Ya, sampaikan hasilnya kepada guru. Ya, nanti akan kita lanjutkan dengan segmen Aku Cinta Membaca setelah ini, ya, di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.